Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya di CND Ministry. Kali ini saya mencoba untuk sharing, berbagi kesaksian, sekaligus pengalaman saya mengenai sering ditanyakan oleh teman-teman saya, atau kan banyak orang, bahwa bisakah kita manusia yang berdosa ini, yang bukan hamba Tuhan seperti pendeta ataupun pastor, mendengar suara Tuhan? Tentunya ini sebuah hal yang banyak kita tanyakan. Tetapi biarlah pada kesempatan kali ini saya sharing tentang bagaimana atau apa dasar saya mengatakan bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa mengerti apa kehendak Bapa di surga. Kalau kita lihat dari Alkitab, dari kitab Matius, mengatakan bahwa hanya kita yang mendengar suara Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, Allah Bapa kita di surga, yang akan mendapat tempat di kerajaan surga. Nah, pertanyaannya adalah bahwa kita sudah berdosa apa ya bisa? Kalau kita lihat dari dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Kejadian, tepatnya Kejadian 3 pasal 3 ayat yang ke-9 dan ke-11, di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu berbincang untuk memanggil kita. Kita akan baca, saya akan membacakan Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 11. Saya baca pelan-pelan. Yang pertama adalah, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Nah, jadi sampai ayat ini kita bisa membaca bahwa ketika Tuhan memanggil Adam, dia memanggil, "Di manakah engkau?" Ini bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana Adam ya. Saya sangat yakin kok Tuhan tahu di mana Adam, tetapi memang ini sebuah panggilan. Tuhan memanggil untuk berkomunikasi dengan manusia, karena ketika pada saat itu manusia jatuh di dalam dosa, manusia, kecenderungan kita ketika jatuh di dalam dosa itu pasti melarikan diri dari hadirat Tuhan. Padahal justru disitulah harusnya kita kembali mendekat pada hadirat Tuhan ketika kita berbuat dosa. Berapa banyak dari kita yang ketika ada masalah, ketika kita ada kesulitan, ketika kita ada pergumulan di dalam hidup kita, kita tidak mencari Tuhan, justru kita menjadi persekutuan doa kita. Saya pun sama melakukan itu ketika saya masih menjadi manusia lama. Saya menjauh daripada hadirat Tuhan. Saya menjadi, saya lebih baik saya fokus kepada masalah saya. Saya nggak bisa deh tenang untuk saya bersekutu dengan teman-teman yang seiman, yang bisa saling menguatkan. Kata Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Padahal pada saat kita posisi lemah, kita justru tidak mau mendengar suara Tuhan. Kita tidak mau melihat kepada hadirat Tuhan. Justru kita sibuk dengan kemampuan kita sendiri. Yang ini dijawab oleh Adam, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman, aku menjadi takut, sebab aku telanjang." Kira-kira seperti itu kata manusia waktu itu, yaitu Adam. Dia takut karena dia sudah melakukan dosa. Dia bersembunyi dari hadirat Tuhan. Tuhan yang mencari kita. Dan ketika Tuhan melanjutkan pertanyaannya, "Dari mana engkau tahu kalau engkau telanjang?" Kembali lagi, sebetulnya kalau saya bisa mengandaikan, mungkin buah itu bukan buah yang biasa saja ya, tetapi oleh karena bisikan atau bujukan daripada si iblis tadi, ular tadi, sehingga kita merasa sangat berdosa. Karena memang iblis itu tugasnya mendakwa kita. Memang Hawa mengatakan bahwa Tuhan bilang kalau kita memakan buah itu akan mati. Ya, kita akan mati karena kita akan
jatuh di dalam dosa karena kita tidak menuruti apa yang sudah Tuhan perintahkan. Tetapi sekali lagi iblis tahu sebetulnya kita tidak akan mati, tetapi kita akan masuk dalam dosa. Dosa itu pada hakikatnya akan membuat kita mati, kita masuk di dalam maut. Tetapi Tuhan justru yang berinisiatif. Jadi kita tahu bahwa Tuhan mempunyai inisiatif, bukan manusia. Manusia tidak akan pernah bisa mengontak Tuhan. Tuhan yang akan berinisiatif untuk berkomunikasi. Itulah namanya nabi. Nabi itu menyampaikan pesan Tuhan, perantara ya, pesan Tuhan melalui nabi dan disampaikan kepada seluruh umat atau bangsa Israel pada waktu itu. Jadi sebetulnya Tuhan selalu bisa berkomunikasi karena Dia kudus, kita yang penuh dengan dosa. Jadi Tuhan dulu yang harus datang ke dalam kita dan Tuhan pasti memanggil kita. Sekarang tinggal bagaimana kita menjawabnya. Kalau kita lihat di dalam Roma ya, Roma 8 ayat 14, sini dikatakan bahwa setiap anak Allah atau anak-anak Tuhan adalah mereka yang ada roh Allah di dalam hatinya. Setiap kita, orang Kristen, ketika kita dibaptis, maka kita akan ada roh Tuhan di dalam hati kita. Pertanyaannya, apakah kita mau mendengar apa kata roh Tuhan di dalam hati kita? Terkadang kita lebih fokus kepada permasalahan kita. Frekuensi kita tidak disetel untuk menerima atau mendengar suara Tuhan. Amsal 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak mendengarkan nasihat orang fasik. Ya. Nah, kalau kita lihat, kita ini sering sekali justru kita lebih pada, contoh sekarang masa pandemi, seberapa sering kita lebih banyak mendengarkan berita di TV dibandingkan mendengarkan janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Akhirnya kita terbawa, aduh, corona, ekonomi melemah, bagaimana ini? Kita justru ketakutan, nanti anak kita keluar, kita bisa ketularan, dan ketika ketularan nanti kita mati. Kita kadang menjadi seperti itu, dan kita menjadi ketakutan sendiri. Karena kembali tadi, dunia ini sebetulnya isinya dengan orang-orang yang fasik, bukan jalan orang yang benar. Benar di sini adalah kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita lebih mencondongkan hati kita kepada orang-orang fasik tadi, ya berita itu sebetulnya baik, tetapi kalau kita terlalu terus tidak berpegang pada firman Tuhan, akhirnya justru kita terbawa kepada dunia ini. Kita menjadi khawatir, kita menjadi takut. Coba seberapa banyak kita akan menjadi khawatir dan takut kalau kita melihat bagaimana kejahatan hari-hari ini, bagaimana penipuan begitu banyak. Kalau kita tidak berpegang pada firman Tuhan, kita akan mengalami ketakutan sendiri karena kita tidak tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Lalu kita harus juga ingat bahwa di dalam surat Yohanes 10 ayat 5 itu dikatakan bahwa domba itu akan tahu suara daripada gembalanya. Gembala kita adalah Tuhan kita. Bagaimana kita bisa tahu itu suara gembala kita, Tuhan kita? Ya dari firman Tuhan pastinya. Pasti semakin kita mendekat. Jadi ada sebuah percobaan ya, bahwa ketika domba-domba itu berkumpul, dia mengenali yang namanya gembalanya. Suatu saat gembala ini diganti oleh orang lain, tetapi bajunya, jubahnya, sepatunya, bahkan topinya pun semua menggunakan punya si gembala, tetapi orangnya berbeda. Dites apakah domba-domba itu mengenali ini gembalanya atau bukan. Dan ketika dikasih perintah oleh gembala yang baru, yang lain bukan gembalanya, domba-domba ini tidak mau bergerak, mereka diam saja. Berarti kesimpulannya domba saja bisa mengenali suara daripada gembalanya, apalagi kita, anak-anaknya, pasti kita bisa mengenali suara Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan, ya kita harus terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan mengharapkan roh Tuhan ada terus di dalam hati kita. Kita selalu merindukan hadirat Tuhan. Frekuensi kita harus kita condongkan kepada Tuhan. Jangan kita condongkan kepada dunia. Kalau kita condongkan kepada dunia, maka kita akan menjadi serupa dengan dunia. Hikmat-hikmatnya tidak lagi menjadi hikmat kebenaran firman Tuhan, tapi hikmatnya adalah hikmat-hikmat dunia yang sangat menipu.
Kemudian kalau kita berdoa, kita mulailah berbicara dengan sistem yang dialog. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Tuhan, aku rindu sekali hadirat-Mu datang di dalam. Jadi kita berdialog seperti itu. Jangan Tuhan, terima kasih, begitu banyak permasalahan saya 1, 2, 3. Kita buat daftar list, sehingga Tuhan tidak bisa berbicara karena Tuhan hanya diberikan list-list permasalahan kita. Padahal Tuhan rindu untuk berbicara, seperti tadi Kejadian 3 ayat 9 tadi. Manusia dirindukan oleh Tuhan untuk berbicara, karena Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan, dengan Allah penciptanya. Ingin menjadikan kita sebagai temannya, sebagai sahabatnya. Tapi kita yang kadang tidak mau menjadi sahabatnya Tuhan, tidak menjadi temannya Tuhan. Tuhan bisa melakukan itu semua sendiri, tetapi Tuhan itu rindu karena Dia menciptakan kita serupa dan segambar. Ya, itulah. Dan kita harus selalu memiliki iman yang percaya kepada Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita semakin mendengar Tuhan, iman kita semakin kuat. Tapi kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan, maka iman kita semakin lemah, kita akan serupa dengan dunia. Nah, jadi beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk kita meyakinkan bahwa kita bisa mendengar suatu Tuhan. Yang pertama jelas, setting frekuensi kita. Hati kita disetting kepada hadirat Tuhan. Kita rindukan hadirat Tuhan. Kita melihat Tuhan terus. Kita dengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan khotbah-khotbah daripada para pendeta ataupun hamba-hamba Tuhan. Kita memuji-muji Tuhan supaya frekuensi kita selalu sama, sehingga kita akan bisa mendengar suara Tuhan. Kalau kita tidak mendengarkan itu semua, lalu dari mana kita bisa mengenal suara gembala kita? Jadi saya akan simpulkan dalam 3 poin yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalau kita ingin mendengar suara Tuhan, maka rajinlah kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar khotbah. Yang kedua, kita harus berdoa dengan cara yang kita rubah menjadi dialog, bukan monolog. Yang ketiga, ya, dalam kita melakukan setting hati kita, selalu mendengar kepada settingan dan berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman kita yang memang ingin bertumbuh di dalam hadirat Tuhan. Ketika 3 hal ini kita lakukan, saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, tidak berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Pasti Dia akan datang dalam hidup kita. Dia akan banyak memberikan suara-suara ataupun penegasan-penegasan apa yang harus kita lakukan. Karena di firman Tuhan, hanya yang melakukan kehendak Bapa di surga lah yang akan mendapat kunci kerajaan surga. Kita akan dibawa ke sana. Baik, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, terima kasih sharing saya untuk bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian dan saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.